Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu bising? Bangun pagi, terburu-buru bekerja, dihantui deadline, diburu waktu, terjebak rutinitas yang tak pernah usai. Dan di malam hari, saat semua orang terlelap, barulah kamu sadar, ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Bukan uang, bukan pekerjaan, tapi ketenangan. Satu malam, seorang pria bernama Fadhil berdiri dalam gelap. Tangannya gemetar, matanya sembab. Ia tak tahu lagi harus bersandar pada siapa. Dunia sudah terlalu banyak menolaknya. Tapi malam itu, ia bersujud. Dan itulah awal dari segalanya. Fadhil adalah karyawan biasa di sebuah perusahaan swasta. Hidupnya seperti banyak dari kita. Bangun pagi, kerja keras, pulang malam. Hidupnya berjalan lurus, hingga tiba-tiba, semuanya runtuh. Di bulan yang sama, ia kehilangan pekerjaan dan kekasihnya memutuskan pergi. Ia merasa seperti bangkai yang hidup, kosong, tak berguna. Temannya bilang, "Sudahlah, cari kerja lagi, move on." Tapi tak semudah itu. Hingga suatu malam, ia duduk sendirian di musala kecil dekat rumah. Langit pekat, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan entah kenapa, kakinya berdiri, tangannya mengangkat takbir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia sholat malam, dengan hati yang hancur. Tahajud bukan hanya soal bangun malam. Ia adalah bentuk kejujuran terdalam manusia kepada Rabb-Nya. Saat Fadhil sujud, ia tak bisa berkata-kata. Hanya air mata yang mengalir. Tapi justru di sanalah, doanya paling nyaring terdengar di langit. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan aku berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah malam itu, hidup Fadhil tidak langsung berubah. Tapi jiwanya, seperti diberi nafas baru. Setiap malam, ia kembali bersujud. Ia mengeluhkan segalanya, tanpa sensor. Kadang hanya diam, kadang menangis, kadang tertawa sendiri. Dan perlahan, keajaiban itu mulai muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada seseorang yang rutin tahajud? Para ulama mengatakan, tahajud adalah jalan sunyi menuju kejernihan jiwa. Ia membuat hati kuat, pikiran jernih, dan langkah lebih ringan. Fadhil merasakan itu. Ia jadi lebih sabar saat menghadapi ujian, lebih tenang saat ditolak kerja. Dan yang mengejutkan, ia jadi lebih mudah bersyukur. Suatu pagi, Fadhil menerima telepon. Sebuah perusahaan startup kecil ingin mengajaknya interview. Ia tak terlalu berharap. Tapi saat masuk ruangan, ternyata HRD-nya adalah teman SMA yang dulu sering ia bantu tanpa pamrih. "Masya Allah, kamu orang baik, Fadhil. Aku udah cari kamu sejak lama. Kita butuh orang jujur kayak kamu di sini." Hari itu, Fadhil diterima kerja. Dan dia menangis. Bukan karena diterima, tapi karena ia mulai percaya. Sujud di malam hari tak pernah sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Tahajud bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah charger ruhani yang tak bisa ditukar oleh apapun. Ilmu modern bahkan menunjukkan bahwa bangun di sepertiga malam membantu kestabilan emosi, menurunkan stres, bahkan meningkatkan produktivitas. Fadil jadi lebih semangat bekerja. Ia tak lagi panik menghadapi tantangan. Bahkan, bosnya heran. "Kamu kok sekarang kelihatan adem banget sih?" Fadil hanya senyum. Karena mereka tak tahu, kekuatan itu datang bukan dari kopi, tapi dari air mata sujud di sepertiga malam. Tahajud mengajarkan Fadil satu hal. Hidup ini bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap malam, ia belajar menyerahkan segalanya pada Allah. Dan perlahan dunia tak lagi menakutkan. Ia mulai menginspirasi teman-temannya. Ia bercerita tanpa menggurui. "Coba deh bangun jam 3 pagi. Gak usah sholat dulu. Duduk aja. Rasakan sunyinya dunia dan dekatnya Allah." Beberapa temannya mencoba. Dan mereka mengaku, ada sesuatu yang berubah. Mungkin kamu sedang berada di titik terendah. Mungkin kamu juga merasa kosong seperti Fadil dulu. Tapi tahukah kamu? Allah menunggumu setiap malam. Bukan untuk dihukum, tapi untuk didengar, dipeluk, dikuatkan. Jangan takut menangis saat tahajud. Jangan takut curhat pada Tuhanmu. Ia tak pernah bosan mendengar. Dan siapa tahu, dari sujudmu malam ini, Allah siapkan takdir yang tak pernah kamu bayangkan. Malam ini, sebelum tidur, niatkan untuk bangun. Meski hanya sebentar. Meski hanya untuk duduk dan memandang langit. Dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Dekatkan aku pada MU. Beri aku kekuatan seperti hamba MU yang kau cintai." Karena di sepertiga malam, kamu tidak sendiri. Kalau kamu suka kisah seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan ibadah dalam kehidupan nyata, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga Allah selalu jaga kamu. Dan semoga kamu jadi salah satu kekasihnya yang selalu berdiri di sepertiga malam. Karena kekuatan sejati lahir dari sujud yang tersembunyi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhulli. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين